pada beliau kata suara Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Innallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa syarruhum indallahi man qala amruhu wa sa'a amaluhu wa khairuhum man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa abghadun nas ilallahi man akala wahdah wa mana'a rifdah wa daraba abdah wa akramal ghaniyya wa ahana al-faqir wa
وأعان الفقير وأكرم الغني وأكرم الغني وأهان الفقير وأعان الفقير وشره منه من عاش الحرام من عاش الحرام ومات في الحرام وشره منه من طال عمره وساء فعله ولا يتوب عما نهاه الله تعالى عنه وهو يطمع في مغفرته وشره منه من أظهر الصديق لأخيه المسلم ويدبر له خلافها وأشره منه من ذهب أول عمره غفلة آخره عن طاعة الله تعالى. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man qala ma rahimahullah nafa'ana bi dhikri wa ghafara li sadri wa yassir li amri wa nuqdatan min lisani Allahu wa yusaddiq lisani wa bihi wa bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa ahdina آمين وأنسنا بالحلم وزادنا وبالذكر وانشر علينا من وسائل رحمتك يا أرحم الراحمين. Menyingkat waktu semakin siang, saya tidak berbanyak mengenal, langsung saja sudah bahasa materi melanjutkan pertemuan kita di urusan RT mana tentang sebuah pasal mengetahui keadaan tingkah laku manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kalam-kalam yang mulia di hadis-hadis yang kepada kita. Jadi kalau Rasulullah sudah bersabda dan berkata melalui hadis-hadisnya, sesuatu itu tidak ada yang bohong. Tidak ada yang bisa memungkiri di kalam-kalamnya yang mulia itu baginda Rasulullah SAW. Sebab apapun yang beliau katakan adalah hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Apa yang beliau katakan itu kecuali datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Itulah ya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik perkataannya, ucapannya dan perbuatannya semata-mata datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar semuanya. Mau hadis sahih ke, mau hadis apa lagi? Hasan ke, terus hadis lagi. Hadis mutawatir semua. Sampai hadis dhaif saja kita amalkan. Benar nggak gitu? Sampai hadis dhaif saja kita amalkan. Sebab kenapa? Tetap datangnya daripada Rasulullah. Zaman sekarang kan orang ini hadisnya sahih kan nih? Kalau nggak sahih gua nggak amalin nih. Langsung nggak jalan. Padahal mah nanya doang kagak ngerti hadis padahal di bab sohah itu zaman sekarang tuh. Hadis hasan nggak? Bagusan sih ada. Hasan tuh. Zaman sekarang mungkin. Hadis ini lemah ini hadisnya. Ya, yang penting amalnya ada nggak, perbuatannya ada nggak? Tuh. Hewan mati. Bahasan kita pada minggu yang lalu
tentang keadaan manusia karena manusia menurut Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan ya. Wa syarruhum minhu wa khairuhum man dhala umruhu, sebaik-baiknya manusia man dhala umruhu itu orang yang diberi panjang umurnya. Alhamdulillah dikasih umur panjang. Per 50 tahun, tambah 60 tahun, 60 tahun jadi 70 tahun, 70 tahun jadi 40 tahun, 80 tahun, 90 dan terus dia doang dek hidup. Ya, tapi wahasna amal, bagus amal-amalnya. Tuh, ini yang cakep nih. Itu ya. Umurnya panjang, bagus amalnya. Rajin ngajinya, istiqomah ibadahnya, rajin silaturahminya, istiqomah baca Qur'annya, rajin tahajudnya, rajin puasanya, menaikkan zakat, istiqomah dalam ibadah. Bagus amalnya. Ini yang begitu. Ya. Jangan sebaliknya. Masih umur panjang, nggak rajin sholatnya, nggak rajin ngajinya, gedeg sama musolahnya. Ribet ya kalau begini dah. Ya. Berbalik dari semua itu. Ya. Kadang-kadang umurnya panjang, Pak ya. Apa kata tangga? Orang kan mati-mati kan. Bisa begitu. Ya. Yang baik-baik malah pada meninggal duluan, benar loh. Benar. Ya. Yang jahat umurnya panjang-panjang. Jangan salah sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Ya. Allah mempunyai rencana yang berbeda daripada rencana manusia. Ya. Yang baik-baik dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak baik itu bukan berarti Allah membiarkan. Allah memberikan kesempatan. Ya, entah kapan, di waktu kapan, di saat kapan dia untuk kembali kepada Allah. Tuh Rahman Rahimnya Allah begitu tuh. Beda sama kita kan? Beda sama kita. Kalau kita kan lain. Mengapa dia duluan yang mati ya? Begitu kalau kita. Atau dia mati duluan tuh. Begitu. Enggak dengan rencana manusia dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Sejahat apapun kita, Allah masih tetap Rahman dan Rahim. Contohnya apa? Orang yang sembahyang maka kagak sembahyang kasih madang nggak? Masih. Ya. Masih dikasih. Yang rajin sembahyang makan. Yang nggak rajin sembahyang masih tetap madang. Ya kan kalau dulu kita nggak sembahyang ya mampus duluan pada begitu kan? Apa dikasih madang yang begitu? Tetap Rahman dan Rahimnya Allah ada. Itu. Cuma ada cumanya. Tunggu saat dia kembali kepada Allah. Situ. Karena kita kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini ilahi kepada Allah raji'un. Bakalan pulang semuanya. Berpulang semua. Abi terang aja. Bukannya kita pulang mana kira-kira? Pasti pulang kepada Allah. Dipanggil karena kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadun nas, dan yang seburuk yang paling dibenci manusia oleh Allah, wa abghadun nas Allah. Manusia yang paling dibenci digedegin sama Allah. Ini mirip. Ribet kalau Allah dekat. Allah udah benci, waduh. Kita dibenci manusia masa bodoh. Ya, kadang-kadang manusia bisa baiknya. Tapi kalau Allah udah benci, Allah udah gedeg sama kita, udah ribet udah. Tapi ada ciri-cirinya. Siapa dia yang paling dibenci, paling gedeg sama Allah Ta'ala? Man akala wahdah. Orang yang selalu makan sendiri. Arti makan sendiri, orang yang tidak mempunyai sifat kepedulian terhadap lingkungan. Bodoh amat yatim piatu.
Bodoh amat orang-orang miskin, bodoh amat kaum duafa. Tuh maksudnya begitu. Orang nggak peka terhadap sekelilingnya. Orang yang tidak mempunyai kepedulian. Yang penting dia enak, yang penting dia senang, yang penting dirinya begitu. Tuh yang dibenci sama Allah. Orang begitu, kalau ada sifat orang begitu, abghadun nas, paling dibenci sama Allah Ta'ala. Ada acara apapun di lingkungan, baik kebaikan, Isra Mi'raj, Maulid dan sebagainya, nggak peduli. Itu paling benci manusia. Nggak peduli ya. Padahal dia tajir, padahal dia mampu, padahal dia ada untuk memberikan rezeki. Padahal itu buat kepentingan umat, buat menghidupkan agama, nggak peduli dia. Wa abghadun nas, orang begitu paling dibenci sama Allah Ta'ala. Maka kita jangan menyepelekan sebuah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, walaupun kecil. Siapa tahu itu jadi amal soleh. Amal soleh. Saya baca dalam sebuah riwayat kalam hikmah Sahih Ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau bercerita dalam sebuah kalamnya, dulu dalam sebuah riwayat ada seorang bapak-bapak di mana kalau dia datang ke musola, ke masjid, ini seorang bapak selalu membawa pelita. Oh, bahasa dulu pelita apa tuh yang cempor ya, lampu buat menerangi masjid, dan sambil membawa makanan ala kadarnya, supaya ada orang yang sholat, ada orang yang mampir itu di masjid, itu di musola, dia bagi makan. Selalu pekerjaan itu dia lakukan. Setiap sholat subuh, ada setiap dia sholat berjamaah, dan sebagainya. Setelah beberapa bulan, lingkungan di sekeliling musola atau masjid itu terjadilah yang disebut al-qahat, musim kemarau, sehingga tidak ada air. Sumur, kalau bahasa kita pada apa ini? Kering. Pernah kadang-kadang kita begitu ya. Ada air selokan, air selokan musim kemarau, sumur ikut kering aja, selokan kering, sumur kita pada kering. Disebut kemarau. Maka orang-orang pada gali sumur untuk mendapatkan air. Maka dia dengan anak-anaknya ini, si orang tua ini galilah sumur dengan anak. Setelah sumur itu dalam, tanah yang digali, dinding sumur itu bergerak. Maka tertimpalah runtuhan tanah. Bahkan bukan hanya tanah, bebatuan, sehingga mengurung si bapak itu yang sedang menggali sumur. Sorlah bahasa kita. Hebat kalau tanah gebruk apa? Gebrok ya, gebrok. Tertutup. Tapi subhanallah, ketika tanah itu menutup, ambrol, bebatuan ambrol begitu, ada sepotong kayu menghalangi si bapak tersebut. Si anak tidak tahu. Si anak yang di atas merasa sedih, bagaimana cara nolongnya? Ya, sudah terpuruk itu sumur dengan tanah dan bebatuan rapat. Gitu. Maka lewatlah itu masa itu, meyakinkan bahwa si anak itu, bahwa bapaknya sudah meninggal. Ya nggak digali, sudah meninggal. Sampai kapan itu saatnya? Lamanya itu sampai 6 tahun.
Parah sampai 6 tahun. Kita logika kita kalau mayat Logika. dikubur jangankan 6 tahun. 1 tahun aja udah jadi apa? Jadi kerangka. Bener gak Bis? Orak lah. Ini udah 6 tahun. 6 tahun. Allahumma dengan Rahman dan Rahimnya Allah itu tanpa anak-anaknya tahu itu, ternyata di dalam sumurnya itu yang sudah teruruk tanah dan bebatuan itu dengan kayu yang malang itu ternyata bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup. Masih hidup. Logikanya kalau 6 tahun itu masih hidup, mau makan apa? Kira-kira makan apa dalam sumur? Apa makan lumpur? Apa makan air? Apa makan tanah itu comotin dari dalam sumur? Ternyata tidak. Allah kirim itu dengan lampu yang menerangi dia dengan makanan-makanan setiap selama 6 tahun. Tuh. Sampai lewat 6 tahun itu si anak berinisiatif untuk menghidupkan sumur itu kembali. Gali dah. Biasa kalau lubang habis dulu digali sumur, digali lagi gampang nggak? Gampang. Karena pernah digali. Pokok bahasa kita gotong royong dah yuk kerja bakti. Digali lagi tuh sumur. Sampai dasar itu tercengang kaget bapaknya masih jongkok. Kira-kira kita kabur nggak ngeliat ini? Wah, mayat hidup. Mayat hidup. Tidak, utuh. Diangkatlah itu, bapaknya itu tercengang Pak.